Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang gimana caranya kita sukses dalam ujian atau uji kompetensi TKJ ya. Jadi yang saya bahas sekarang itu tentang rencana bangun jaringan berbasis kabel dan kabel dengan pilan dan routing ya. Jadi di sini ini tuh khusus kompetensi kejuruan TKJ ya. TKJ paket 2 jelasnya. Nah, untuk di video kali ini mungkin saya gak bakalan bahas panjang lebar karena video ini bakalan saya bikin seringkas mungkin ya. Jadi di video kali ini mungkin ke tentang langkah-langkahnya aja ya. Langkah-langkahnya gimana caranya sih kita menyelesaikan soal paket 2 ini. Nah, jadi di sini sudah ada ya topologinya. Topologi paket 2 ini tuh seperti ini. Yang pertama itu dari ISP ke mikrotik, terus dari mikrotik itu disambung lagi ke switch. Nah, dari switch itu disambung lagi ke usernya itu ada komputer dan laptop. Terus yang wireless router bawaannya itu kita pergunakan itu nanti untuk user smartphone. Nah, oke, mungkin untuk langkah-langkahnya kita fokus aja ke video kali ini ya. Jadi yang pertama itu kalian harus ada aplikasi Winbox-nya terlebih dahulu. Oke, mungkin sebelum ke aplikasi Winbox-nya, di sini saya menggunakan Mikrotik Routerboard RB 951UI2HND. Jadi di sini Mikrotik yang ini tuh udah support wireless ya. Jadi bisa mengeluarkan hotspot nantinya tuh kayak gitu. Nah, untuk topologinya mungkin saya di sini menggunakan Ether 1, Ether 2 dan nanti itu wirelessnya bakalan saya aktifkan. Tuh. Jadi nanti yang dari ISP itu kalian masuknya itu ke Ether 1 yang di sini. Terus yang Ether 2-nya itu nanti saya bakalan pergunakan untuk user, untuk klien. Jadi nanti masuknya itu ke switch dulu, dari switch nanti bisa ke komputer atau laptop gitu, itu tergantung gitu ya. Jadi untuk langkah-langkah pertama kalian tinggal masuk aja nih. Di sini kita bakalan bahas aja nih dari A ya, melakukan reset konfigurasi pada router utama. Jadi saya bakalan reset dulu si mikrotik yang ini tuh. Tapi sebelum itu kita sesuaikan dulu ya topologinya. Topologinya itu tadi yang dari ISP itu ingat masuknya itu ke Ether 1. Ether 1 kita masukkan dari sini. Terus yang Ether 2-nya itu kita masukkan untuk pengkonfigurasian si mikrotik ini. Artinya si mikrotik ini tuh dikonfigurasi oleh si server yang ini ya, si laptop yang saya gunakan ini masuknya itu ke Ether 2 gitu. Oke, setelah itu kalian tinggal buka aja si Winbox-nya. Di sini saya udah siapkan aplikasi Winbox-nya. Nah, jadi ini ya tampilan pertama dari Winbox ini. Jadi pastikan sebelum kalian login atau connect ke mikrotik yang ini tuh kalian harus muncul dulu ya di sini si MAC address, terus IP address dan identitinya itu harus muncul dulu. Nah, pertama itu kalian sebelum melakukan pengkonfigurasian kalian harus mengklik dulu nih si MAC addressnya atau harus ditentukan dulu gitu. Kita masuk ke mikrotik yang mana. Nah, si mikrotik yang ini tuh MAC addressnya itu yang ini nih. Kalian tinggal klik aja MAC addressnya lalu klik connect. Nah, ini tampilan dashboard dari si si Winbox-nya. Nah, jadi yang pertama itu kita baca aja di sini nih.
kita baca di soalnya itu atau di langkah-langkahnya itu kita harus melakukan reset konfigurasi pada router utama atau pada si mikrotik yang ini kayak gitu. Oke, kita reset dulu. Cara pengresetannya ini cukup gampang. Kalian tinggal masuk ke sistem, terus ada reset nih, reset configuration. Nah, di sini kalian harus perhatikan terlebih dahulu ya. Di sini itu ada yang harus di checklist nih. Oke, kita buka lagi nih si soalnya. Soalnya itu di sini harus mengklik si no default configuration. Oke, kita klik yang ini, baru reset configuration. Nah, kalau ada tampilan pop up kayak gini, kalian tinggal yes aja. Nah, otomatis di sini si mikrotik ini tuh melakukan pengresetan. Ini proses pengresetannya. Kalau udah kayak tampilannya tuh kayak gini router, nah kalian tinggal cancel aja, terus nanti bakal kembali lagi, terus tampilan MAC address kalian tinggal pilih MAC addressnya, tinggal di connect. Oke, kita lihat lagi nih langkah-langkahnya gimana nih. Kalau di langkah-langkah yang ini nih, nah yang kedua itu kalian harus merubah identitas pada si mikrotik yang ini atau router utama. Itu harus diubah dulu. Kita ubahnya itu dengan apa nih? Dengan router nama router utama, terus nama peserta, terus klik OK. Jadi oke, kita tinggal di copy aja yang ini. Kita sesuaikan yang ada di langkah-langkah di modul yang ini ya. Kalian tinggal masuknya itu ke mana nih? Kita lihat nih. Nah, untuk merubah identitas si mikrotik itu ada di dalam sistem ya. Dalam sistem itu ada identitas. Kalian tinggal rubah aja di situ. Masuk ke sistem, terus ada identitas. Mana identitas? Identitas sistem identity. Oke, identity yang ini ya. Di identitas ini kalian tinggal ganti aja, misalkan nama pesertanya itu Husni misal, kayak gini aja. Kalau udah tinggal di apply oke. Nah, otomatis nanti itu si nama router atau si nama mikrotik ini tuh bakal rubah di sini, router utama Husni kayak gitu. Terus kita masuk lagi ke langkah-langkah yang kedua. Langkah-langkah yang kedua itu pengkonfigurasian interface. Ya, pengkonfigurasian interface di mana si header 1, header 2 yang kita pakai itu, nanti itu kita pakai diganti gitu si identitasnya. Nah, kayak ini nih, kayak contohnya ini kan yang defaultnya itu yang bawaannya itu header 1. Nah, dirubahlah ke jadi header 1 ISP atau dikasih identitas satu lah ya. Jadi biar kita nanti gak pusing. Terus yang header 1 ini untuk pilan nantinya. Oke, kita jadi untuk di langkah-langkahnya itu kalian tinggal masuk ke interface, nanti kalian tinggal rename aja si header 1 dan header 2 nya. Oke, jadi ada di menu interface, kalian tinggal double klik yang ini, tinggal dirubah. Nah, yang ini kita sesuaikan, ini tuh dari ISP itu akses sumber internetnya gitu. Nah, ini yang header 2 ini harus dirubah juga. Ini masuknya itu ke pilan ya. Pilan. Apply oke. Oke, yang selanjutnya, langkah-langkah yang selanjutnya itu di D, kita membuat pilan pada router utama atau pada mikrotiknya. Kalian tinggal tambah aja, tambah pilan. Terus di sini kalian harus disesuaikan ya. Harus membuat 3 pilan nih. Bukan 3 pilan, tapi 2 pilan ya. Yang pertama itu pilan 1 itu untuk siswa, yang kedua pilan 2-nya itu khusus untuk guru dengan pilan ID-nya itu untuk siswa 10, pilan ID untuk guru itu 20. Nah, untuk caranya kalian tinggal masuk ke interface. Nah, di langkah-langkahnya udah jelas ya. Tinggal ditambahkan pilan.
interface, di sini ada VLAN. Nah kayak gini nih. VLAN 1 tadi ingat ya, untuk siswa. Nah untuk VLAN ID-nya itu ada di sini. VLAN ID tadi ingat ya, 10 itu. Untuk siswa itu 10. Terus untuk interface-nya nih, interface-nya itu sumber internetnya kita tuh ngambil dari mana sih? Nah di sini udah jelas, interface-nya itu kita diarahkannya itu ke VLAN ya, atau ke header 2, jangan ke header 1, karena header 1 itu untuk ISP. Nah kita ke sini, kalau udah kayak gini tinggal di apply, oke. Udah tinggal ditambahkan lagi, tadi kan untuk siswa, sekarang itu untuk guru ya, guru dengan VLAN ID-nya itu 20. Interface-nya disamakan, interface-nya itu harus ke header 2 ya, yaitu VLAN. Kalau udah apply, oke. Langkah-langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi DHCP client, IP address dan firewall NAT dengan mode masquerade pada MikroTik ini, kayak gitu. Nah di sini juga IP-nya itu udah ditentukan juga ya. Untuk VLAN siswa itu 192, ini pakai kelas C ya, IP kelas C. Untuk VLAN siswa itu IP-nya 192.168.40.1 dengan range atau dengan subnet 24. Untuk VLAN 2 yaitu untuk guru itu 192.168.60.1/24. Nah nanti ini untuk WLAN ini tuh nanti untuk klien si smartphone ya, atau untuk HP. Dengan IP sama IP kelas C yaitu 20.1/24. Untuk pengkonfigurasiannya ini cukup gampang ya, kalian tinggal masuk ke IP DHCP client, kalian tinggal tambahkan, terus interface-nya dari ISP kayak gitu ya. Oke, kita konfigurasi dulu DHCP client-nya. DHCP client. Nah, DHCP client itu ada di menu IP. Nah, di sini udah ada jelas DHCP client, kalian tinggal bentar. Oh iya benar, ditambah ya. Tambah ini interface-nya itu masuk ke ISP ya. ISP oke. Nah, ini udah bound ya DHCP-nya. Kalau statusnya bound itu artinya si MikroTik ini tuh udah mendapatkan akses internet dari ISP. Kayak gitu. Untuk pengujiannya kalian tinggal tinggal ping aja. Misalkan pingnya itu ke Google ya. Ping google.com misalnya. google.com. Nah, kalau statusnya kayak gini berarti si MikroTik ini tuh udah mendapatkan akses internet dari ISP. Udah kayak gini tinggal di Ctrl C untuk mengclear. Terus yang selanjutnya, langkah-langkah yang selanjutnya kalian itu harus menentukan IP ya. Nah, IP yang tadi saya sudah jelaskan, IP VLAN siswa, terus untuk VLAN guru itu harus disesuaikan. Oke, kita salin aja biar gak lama ya. Kalian untuk menambahkan IP address, kalian tinggal masuk ke menu IP. Di sini ada addresses. Address tinggal tambah. Nah, di sini kalian tinggal masukkan IP-nya. IP untuk interface-nya nih. Di sini kalian harus diperhatikan ya ini. Nah, kalian untuk IP yang ini tuh tadi kan untuk VLAN siswa ya. Kalian tinggal masukkan ke sini. Kalau udah apply, oke. Yang selanjutnya itu menambahkan IP untuk VLAN guru. Nah, IP-nya kita salin aja, kita sesuaikan aja dengan langkah-langkah yang ada di modul. Nah, kayak gini, interface-nya diganti ke VLAN guru kayak gitu, apply, oke. Ini cukup gampang sih gitu ya. Terus yang terakhir itu kalian harus menambahkan tadi yang terakhir ya, WLAN. Nah, WLAN IP-nya kita copy, paste di sini. Nah, untuk interface-nya kalian tinggal arahkan ke VLAN 1. Kalau udah di apply, oke. Gitu.
Nah, jadi masing-masing interface di sini tuh udah punya IP address ya. Jadi yang dari ISP itu udah jelas IP-nya itu 10.0, yang ke WLAN itu udah mendapatkan IP 20.0, yang kepilan siswa itu 40.0, yang terakhir itu guru 60.0. Jadi masing-masing itu mendapatkan masing-masing interface itu mendapatkan IP address-nya masing-masing gitu ya. Gak bakalan mungkin sama gitu. Kalau sama itu pasti nantinya itu pasti ada tabrakan IP address. Kalau udah kalian tinggal di close aja yang ini. Jadi masuk ke yang apa ya? Yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya nih, kalian tinggal konfigurasi SYNAT-nya. SYNAT dengan configuration-nya itu masquerade ya. Nah, di sini udah ada langkah-langkahnya. Kalian masuk ke IP, firewall, NAT, tambah, terus ada client-nya itu dengan SRC NAT. Terus out interface-nya itu atau sumber internetnya itu dari mana sih gitu. Nah, sumber internet di sini udah jelas ya dari ISP. ISP-nya itu header 1. Oke, kita praktekkan. Kalian masuk ke IP. IP di sini ada firewall, terus di menu NAT ya. Ingat di sini kalian harus perhatikan jangan di filterless tapi di NAT. Kalian tinggal tambahkan. Terus di general itu ada client-nya itu kalian pilih SRC NAT. Nah, untuk out interface-nya itu kalian pilih dari ISP. Terus yang action-nya itu, yang action kalian harus pilih di sini, harus menentukannya itu di masquerade. Kalau udah apply, oke. Nah, di sini NAT-nya itu udah tersetting ya, sesuai dengan langkah-langkah yang ada di modul nih. Udah masquerade, terus client-nya itu pakai SRC NAT, terus ada interface-nya itu ke ISP. Nah, langkah-langkah yang selanjutnya itu kalian harus konfigurasi DNS ya, DNS pada Mikrotik ini. Nah, untuk DNS kita menggunakan DNS Google yaitu 8.8.8. Di sini kita copy aja lah. Copy. Nah, untuk langkah-langkahnya itu kalian tetap ya. Ini ada di menu apa ini tuh? Menu IP. Ada di IP ya. IP terus ada DNS. Terus di servernya itu kalian harus masukkan dengan menggunakan DNS server Google yaitu 8.8. Yang ini checklistan low remote request ini harus di checklist. Nah, jadi masuknya itu kalian tetap di IP address, IP, terus masuk ke DNS. Untuk di server kalian tambahkan yang ini 8.8. Yang dynamic yang ini nih, ini udah otomatis ya. Udah otomatis ini tuh IP dari ISP, yaitu di sini saya menggunakan ISP IndiHome, jadi IP-nya itu ya 1.1. Nah, tadi di sini harus di checklist ya, low remote request-nya. Kalau udah selesai, ini tinggal di apply, oke. Langkah-langkah selanjutnya yaitu udah ke poin G, yaitu mengkonfigurasi DHCP server untuk VLAN pada Mikrotik ini. Nah, untuk langkah-langkah pengkonfigurasian DHCP server di sini itu harus ditentukan juga ya. IP mana yang kita pakai, IP mana yang sama IP mana yang tidak kita pakai itu. Nah, di sini untuk IP VLAN siswa itu IP yang kita pakai itu dari 40.10 sampai 40.50. Jadi IP dari 40.1 sampai 40.9 itu tidak kita gunakan. Jadi kita ikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan dari soal ini aja lah. Nah, untuk pilihan guru itu dari 60.10 sampai 60.50 yang kita gunakan itu. Berarti sama ya. Dari 60.1 sampai 60.9 itu tidak kita gunakan. Oke. Nah, untuk langkah-langkahnya kalian tinggal masuk aja
Nah, jadi masuknya itu nih IP, terus ada DHCP server, tinggal di DHCP setup. Nah, IP ada DHCP server, DHCP setup. Nah, untuk DHCP apa interface-nya itu? Untuk interface-nya kalian tentukan dulu. Kita mau menentukan yang mana dulu nih? Cuma dua ya. Yang pertama itu untuk pilihan siswa, yang kedua itu untuk pilihan guru. Kayak gitu ya. Nah, di sini kalian tinggal next aja. Aduh, bentar. Tadi. Oke, lanjut. Nah, untuk DHCP servernya itu interface-nya itu kalian harus ditentukan dulu ya. Kita menentukan dulu yang siswa di sini nih. Kita tinggal next. Nah, IP DHCP address-nya, space-nya itu kalian tinggal next aja. Di sini IP gateway-nya mengarahnya itu ke header satu yang tadi. Ya. Atau pilihan siswa yang tadi. Nah, di sini next aja. Nah, di sini nih harus kalian perhatikan. Untuk kita sesuaikan aja dengan langkah-langkah ya. Langkah-langkahnya itu kalian harus menggunakan IP-nya itu, IP yang kita gunakan itu dari 40.10 sampai 40.50. Itu untuk siswa. Nah, berarti di sini kita harus diedit dulu nih. 40.10 sampai 40.50. Ini IP yang bisa kita gunakan. Di sini tinggal next. Untuk DNS servernya ini udah default ya, sesuai yang kita tadi setting sebelumnya. Ini tinggal next, terus tinggal next. Nah, kalau udah sukses tinggal di oke aja. Yang selanjutnya itu kalian harus setting pilihan untuk gurunya. Langkah-langkahnya sama, itu masuk ke IP, terus DHCP, terus ada DHCP setup. Untuk interface-nya tinggal disesuaikan, yaitu untuk guru. Tadi kan kita mengkonfigurasi yang siswa, kita untuk guru sekarang. Tinggal next sama. Nah, di sini kalian harus menentukan lagi. Tadi di langkah-langkah itu harus disesuaikan ya, IP yang bisa kita gunakan itu. Yaitu 60 sampai 10, yaitu 60.10 sampai 60.50. Ini kita edit aja di sini. Yang 2 ini ganti untuk 10. Yang 254 ini tuh ganti dengan 50. Tuh. Ini tinggal di next. DNS servernya udah default. Ini tinggal next. Kalau udah sukses. Nah, untuk DHCP server ini udah selesai. Selanjutnya itu ke poin H, di mana poin H itu mengkonfigurasi hotspot. Nah, untuk pengkonfigurasian hotspot itu sama ya, ada di menu IP, terus ada hotspot server sama hotspot setup. Untuk langkah-langkahnya untuk IP-nya nih di sini juga udah ditentukan ya, 20.10 sampai 20.50 itu IP yang bisa kita gunakan. Artinya ya 20.1 sampai 20.9 itu gak bisa kita gunakan. Nah, kita masuk ke IP, terus ada hotspot di sini. Untuk pengkonfigurasiannya kalian tinggal hotspot setup. Nah, untuk interface-nya kalian harus perhatikan juga di sini, jangan sampai salah. Ini kalian arahkannya itu ke WLAN atau ke hotspot yang tadi ya. Ini tinggal next. Nah, di sini nih langkah-langkahnya sama, ini sama tadi DHCP server. Ini ganti dengan 10, yang ujung ini yang 254 ini ganti dengan 50. Kalau udah next DNS name-nya nih kita lihat di langkah-langkah udah ditentukan nggak DNS name-nya. Nah, jadi DNS name-nya itu kalian menggunakan nama kalian, terus strip portal smk.sch.id. Nah, jadi harus ditambahkan nama kalian ya, misalkan Husni di sini, Husni strip portal smk.sch.id. Kalau udah next. Nah, untuk username-nya udah ditentukan juga gak di sini nih? Oh, yaitu udah default ya. Username-nya itu admin dengan passwordnya itu gak diisi. Ini tinggal di next aja.
Untuk pengkonfigurasian hotspot atau untuk WLAN ini udah selesai. Nah, kita lihat lagi di langkah-langkah selanjutnya itu ada apa, yaitu di poin A, yaitu manajemen user hotspot. Nah, jadi di manajemen user hotspot ini itu kita membuat 3 akun ya. Akunnya itu yang pertama itu untuk kepala sekolah, yang kedua itu untuk guru, yang ketiga itu untuk siswa. Dimana passwordnya juga udah ditentukan di soal, yaitu kepala sekolah itu user dengan username kepala sekolah, passwordnya itu 123. Nah, untuk guru username-nya guru, passwordnya itu 456. Untuk siswa username-nya siswa, untuk passwordnya 789. Nah, untuk kecepatannya juga di sini ditentukan ya. Untuk kepala sekolah itu 512 kbps, untuk guru itu 256 kbps, untuk siswa itu 128 kbps. Nah, untuk pengkonfigurasiannya kalian tinggal masuk aja nih. Sini udah ada IP, hotspot, user profiles, sama kita nanti membuat user group ya. Nah, kalian perhatikan aja gambarnya di sini nih. Kita masuk ke hotspot, terus ada user profile, terus nanti kita membuat grup ya, membuat user baru. Usernya itu yaitu tadi untuk kepala sekolah, untuk guru, dan untuk siswa. Oke. Nah, jadi menunya itu atau pengkonfigurasiannya itu ada di menu IP masuk ke hotspot, masuk ke user profiles katanya. Untuk kita sesuaikan aja ya dengan langkah-langkah yang ada di modul ini. User profile, nah di sini kalian tinggal tambah aja name-nya. Name-nya kita tambahkan dulu untuk kepala sekolah. Untuk address poll-nya udah default ya, HS poll 1. Terus untuk rate limitnya nih, untuk rate limit ini tuh kita menentukan kecepatan. Nah, kecepatannya udah ditentukan ya. Untuk kepala sekolah itu 512 kbps. Oke, nih mana. Nah, di name ini kita ganti dulu kepala sekolah. Bentar. Kepala sekolah. Nah, untuk address pollnya kita tentukan ke mana ya, ke DHCP poll aja lah. Ini bebas ya, asal kalian jangan pilih non aja. Kalian tinggal pilih aja misalkan yang ini nih, DHCP poll yang ini 1, itu bisa. Untuk rate limitnya tadi udah ditentukan ya, kita salin aja dari sini nih, dari langkah-langkah yang ini. 512 kbps, 512 k/512k. Jadi ini tuh artinya untuk kecepatan uploadnya itu 512 kbps, untuk downloadnya atau untuk unduhnya itu sama 512 kbps. Kalau udah kayak gini kalian tinggal apply. Oke. Selanjutnya kalian tinggal tambahkan untuk guru. Nah, untuk address pollnya kita samakan tadi DHCP poll 1. Terus mana rate limitnya tadi kan 256 kalau nggak salah ya. Benar 256. Rate limitnya 256 k/256k. Apply. Oke. Yang terakhir itu untuk siswa tadi. Address pollnya kita sesuaikan. Untuk kecepatannya dengan kecepatan 128k. 128k. Udah kayak gini tinggal di apply. Oke. Nah, untuk pengkonfigurasian user itu udah selesai. Kita tinggal lihat ke langkah-langkah selanjutnya nih di poin J, yaitu konfigurasi wireless pada mikrotik. Nah, jadi di sini si mikrotik ini tuh harus dikunci ya dengan passwordnya itu 1 sampai 8. Nah, untuk langkah-langkahnya kalian tinggal masuk ke menu wireless. Di menu wireless kalian tinggal tambahkan
security profile. Nah, untuk caranya kalian ini di close dulu. Nah, di sini ada ya menu wireless, terus ada security profile. Nah, di sini kalian tinggal tambahkan aja profile 1. Lihat dulu nih di sini. Name-nya itu password 1 katanya. Terus dengan mode dynamic key. Terus untuk authentication-nya itu dipilihnya itu WPA PSK sama WPA 2 PSK. Nah, jadi fungsi dari WPA yang ini tuh agar handphone yang jadul itu bisa tetap menggunakan WiFi yang ini tuh. Nah, jadi kita tinggal tambahkan aja password 1. Nah, untuk modenya tadi dengan menggunakan mode dynamic key. Nah, ini ya. Terus authentication tipenya itu tinggal di checklist saja sesuai yang ini. Nah, untuk passwordnya kita tinggal tambahkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini sama 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau udah apply oke. Selanjutnya nih, ini udah beres ya, udah beres. Nah, jadi yang selanjutnya itu apa nih? Kalian itu harus harus mengubah dulu ya. Si mode wireless di sini tuh harus menggunakan AP Bridge. Nah, AP Bridge. Nah, itu ada di menu sama, masih di wireless, tapi ada di menu WiFi interface yang ini nih. Di sini kalian tinggal double klik yang WLAN yang ini. WLAN double klik, terus ada wireless. Nah, untuk modenya dikarenakan saya di sini itu tidak menggunakan access point, jadi saya menggunakan wireless bawaan dari si Mikrotik yang ini. Nah, makanya mode yang ini tuh harus disesuaikan, yaitu menggunakan AP Bridge gitu ya. Nah, untuk bandnya kita sesuaikan dengan langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah bandnya itu menggunakan 2 gadget BGN, terus SSID-nya itu menggunakan nama UKK, terus nomor absen. Terus untuk security profile-nya kita menggunakan security profile yang udah tadi kita bikin, yaitu namanya itu password 1 gitu. Nah, jadi untuk bandnya kita sesuaikan yaitu 2 GHz BGN. Nah, untuk SSID-nya tadi katanya sesuai modul, yaitu UKK strip ya, strip nomor absen. Misalkan nomor absen saya itu dengan nomor absen 12 misalkan, ya kalian tinggal tambahkan itu nomor absen kalian berapa gitu. Nah, untuk security profile-nya kalian tinggal tambahkan yang password 1, yaitu dimana password 1 ini tuh profile yang sudah kalian buat tadi, yang passwordnya itu 1 sampai 8. Kalau udah kayak gini tinggal di apply oke. Poin J udah selesai ya. Poin J itu tadi konfigurasi wireless. Nah, selanjutnya apa nih? Udah beres ya. Nah, jadi di sini harus pengkonfigurasian si switch ya. Harus pengkonfigurasian switch dulu. Mungkin video kali ini kita cukupkan karena di sini udah masuk ke 33 menit nih video. Jadi untuk pembahasan kali ini, untuk langkah-langkah kali ini kita cukupkan sampai poin J terlebih dahulu. Nanti kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kita konfigurasi router switchnya gitu. Nah, jadi di poin konfigurasi router switch ini tuh kita harus ada harus ada router baru lagi kayak gitu. Kalau saya lihat di langkah-langkah yang ini, mungkin untuk video kali ini dicukupkan terlebih dahulu ya, sampai poin J, yaitu sampai konfigurasi wireless pada router. Tapi sebelum itu kita cek dulu apakah yang kita konfigurasi ini tuh udah mendapatkan akses internet apa belum.
Jadi caranya kalian tinggal restart dulu. Harus di restart, ingat ya, bukan di reset tapi di restart. Cara mengrestartnya itu kalian tinggal masuk ke sistem. Di sini ada mana restart tuh, atau reboot ya, bukan restart, reboot. Kalau udah yes tuh. Nah, jadi ini masih proses pengrestarannya si Mikrotik ini. Nah, kalau udah mengclose ini si Winbox-nya, artinya si Mikrotik ini tuh udah restart. Tuh kayak gini, kalian tinggal masuk aja ke Winbox-nya, ini di cancel, nanti bakalan muncul si MAC address-nya. Nah, di sini ada 2 MAC address nih. Kalian tinggal pilih aja. Kalau MAC address-nya itu munculnya itu tidak ada IP address-nya, kalian jangan dipilih. Artinya yang belum ada IP address-nya itu belum dikonfigurasi sama kita. Nah, jadi yang udah kita konfigurasi itu yang ada IP address, yaitu yang ini 60.1. Itu 60.1 ini tuh tadi IP apa ya? IP VLAN ya. IP VLAN. Kalian tinggal klik. Jadi loginnya itu sekarang itu menggunakan IP address, bukan menggunakan MAC address lagi. Kalau kalian pilih si MAC address yang IP addressnya kosong, itu pasti nanti Mikrotik kalian itu pasti belum ke konfigurasi gitu. Kalian tinggal pilih aja nih IP address yang ini, tinggal di connect. Mana ini masih gak bisa, kita cancel dulu, kita coba pakai MAC address lah, masuknya pakai MAC address ya. Nah, di sini MAC address masih bisa ya. Nah, kita coba ya. Tadi kita konfigurasi wireless ya. Wirelessnya itu UKK, di sini udah muncul. Connect. IP-nya itu tadi berapa? IP-nya itu IP passwordnya itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Tinggal next. Nah, jadi udah muncul ya. Jadi setelah kita mengkonekkan si laptop ini tuh ke wireless si UKK 12 yang sudah kita konfigurasi tadi, ini pasti didirect langsung ke portal yang sudah kita buat tadi atau web yang sudah kita buat tadi, yaitu Husni strip portal smk.scha.id. Nah, untuk username-nya nih, kalian tinggal masuk aja sama yang tadi, admin ya, tadi tuh admin, klik connect. Nah, di sini kalian udah bisa akses internet. Kita coba nih, YT bisa gak? Nah, di sini Mikrotik ini tuh udah mendapatkan akses internet ya. Jadi di sini udah bisa masuk ke YouTube ini. Nah, berarti langkah-langkah yang sudah kita laksanakan itu udah selesai ya, sampai situ dulu. Masih ada langkah-langkah selanjutnya, yaitu nanti di video selanjutnya kita bahas tentang konfigurasi router switchnya. Oke, mungkin video kali ini cukup dicukupkan ya sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.